Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan syariat-syariatnya untuk kebahagiaan bagi kehidupan kita. Salawat serta salam bagi kekasih kita yang telah menjadikan sholat sebagai penghibur, penyejuk hatinya. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan bersama salah satu yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi tenang, menjadi bahagia. Kita akan membahas bahagia dengan sholat. Coba jawab pertanyaan saya. Mana yang lebih sering Anda katakan? Alhamdulillah enaknya sudah sholat. Atau justru mengatakan alhamdulillah enaknya sholat, nikmatnya sholat. Pasti orang lebih banyak mengungkapkan kalimat alhamdulillah enaknya sudah sholat. Ini menunjukkan bagi kita sholat bukanlah sebuah kenikmatan. Sholat bukanlah sebagai sebuah hiburan bagi kita. Tetapi sholat sebagai sebuah beban. Padahal tidaklah Allah memerintahkan kita untuk sholat kecuali agar kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam sholat itu. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Lihat bagaimana Allah yang mengatakan ini, bahwa salat itu memiliki efek yang luar biasa, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita lihat dalam kehidupan kita. Ada nggak orang yang sholat tapi korupsi? Ada. Ada nggak orang yang sholat tetapi mencuri? Ada. Ada nggak orang yang sholat tetapi kehidupannya sedih, gelisah? Ada tidak? Ada. Apa yang menyebabkan ayat tadi seolah-olah tidak terbukti? Karena Islam adalah mayoritas, rahmat Islam harusnya tiada batas. Islam adalah agama kerahmatan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semangat keagamaan harus selalu tertanam dalam-dalam agar sujud kita tepat sasaran. Sholat menjadikan kebahagiaan bukan sebatas kewajiban. Jika sholat hanya sebagai beban, kemaksiatan terus berjalan. Korupsi susah dihentikan. Sejatinya Islam pembawa kedamaian. Mengapa terjadi seperti itu? Karena salah dalam cara melihat sholat. Salah dalam memandang sholat. Itu yang membuat sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak terasa manfaatnya dan faedahnya. Salah paradigma. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Ternyata ada dua syarat untuk menjadikan satu perbuatan itu bermanfaat, nikmat. Itu memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu itu. Dalam konteks sholat, kita tahu fikih sholat, syarat dan rukunnya. Ini syarat yang pertama. Tapi ini hanya 20% saja yang menentukan manfaatnya. Efeknya, kenikmatannya hanya 20% saja bergantung kepada pengetahuan kita tentang sesuatu. Tetapi ternyata yang kedua, itu sangat tergantung nikmatnya sesuatu. Manfaat yang kita dapatkan dari sesuatu itu bergantung kepada paradigma kita tentang sesuatu itu. Cara pandang kita terhadap sesuatu itu. Dan itu faktor yang sangat besar. Sampai mencapai 80%. Menentu kita bisa mendapatkan manfaat atau kenikmatan dari sesuatu itu. Maka ketika sholat tidak memberikan kebahagiaan bagi kita. Berarti yang bermasalah adalah 80%-nya adalah kita melihat sholat itu. Paradigma kita tentang sholat tadi. Tadi sebagaimana saya tanyakan, kita lebih sering mengatakan alhamdulillah enak sudah sholat. Itu menunjukkan bahwa sholat bagi kita beban. Ketika kita sholat, kita sebenarnya sedang menggugurkan kewajiban. Ketika sholat hanya sebagai penggugur kewajiban, maka kita akan melakukan sholat secara tergesa-gesa. Ketika sholat kita lakukan hanya sekedar kewajiban, maka kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah saat kita sholat. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita renungkan paradigma yang pertama tentang sholat. Sholat adalah waktu yang kita tunggu untuk menghadap Tuhan kita. Sholat adalah waktu yang kita nanti-nanti untuk berjumpa dengan Allah. Bayangkan jika sholat adalah waktu yang kita tunggu untuk berjumpa dengan Allah. Zuhur nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Maka sebelum zuhur mustahil saya akan membuat marah zat yang akan saya temui waktu zuhur nanti. Setelah zuhur saya akan tahu nanti asar saya menanti pertemuan dengan Allah di asar nanti. Mustahil sebelum asar saya akan melakukan satu perbuatan yang akan membuat Allah murka. Padahal nanti di waktu asar saya akan memohon rahmatnya. Saya akan meminta rezeki darinya, belas kasihnya. Mungkinkah saya sebelum asar akan berbuat sesuatu yang membuat dia murka? Mustahil. Maghrib juga demikian. Isya juga demikian. Subuh juga demikian. Maka salat 5 waktu itu adalah cara Allah membentengi kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah yang akan kita temui 5 waktu itu menjadi murka kepada kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah cara terbaik bagi kita untuk bercerita kepada Allah. Salat adalah kondisi terbaik bagi kita untuk berkeluh kesah kepadanya. Subhanallah. Bayangkan, saya akan curhat kepada Allah, saya akan adukan seluruh problematika saya kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Mungkinkah saya sebelum berjumpa dengan Allah, sekali lagi, akan melakukan satu perbuatan yang membuat dia enggan untuk mendengarkan curhatan saya, untuk memberikan rahmatnya kepada saya? Mustahil dan mustahil. Maka sholat itu adalah cara Allah untuk menjaga kita.